Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Trilestari, NIM 102200057 dari kelas SMB. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran ekonomi menurut Profesor Muhammad Yunus. Langsung saja, yang pertama, riwayat hidup Muhammad Yunus. Yunus lahir pada 28 Juni tahun 1940. Dia adalah seorang bankir dan ekonom. Dia adalah profesor ekonomi yang terkenal dengan keberhasilan penerapan kredit mikronya, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Griman Bank. Ia juga memenangkan hadiah buaya Asia Fukuoka 12 tahun 2001. Ia terpilih sebagai penerima penghargaan perdamaian Nobel bersama dengan Griman Bank pada tahun 2006. Dia adalah ketiga tertua dari 9 bersaudara. Yunus lahir pada tanggal 28 Juni 1940 dari sebuah keluarga muslim di desa Batua, sekitar Bohirhat Road di Hatsari, Chittagong, Bangladesh. Ayahnya adalah Hassidullah Mia Saudagar, seorang penjual permata, dan ibunya adalah Sofia Khatun. Yunus menghabiskan awal masa kanak-kanaknya di desa pada 1944, lalu keluarganya pindah ke kota Chittagong dan dia pun pindah sekolah dari SD di desanya ke SD Lama Bazar. Yang kedua yaitu pokok-pokok pikiran Muhammad Yunus. Yunus menggunakan mata cacing, yaitu melihat kemiskinan dari jarak yang sangat dekat. Dengan perjuangan yang sangat gigih, Yunus harus mewawancarai para perempuan calon peminjam yang dijembatani seorang mahasiswi yang bolak-balik menyampaikan pertanyaan dan jawaban kepada Yunus, karena pertemuan antara perempuan dengan pria yang tidak dikenalnya dilarang oleh ketentuan Kurdah. Kemiskinan, menurut filosofi Griman, tidak hanya disebabkan oleh minimnya keterampilan, karena keterampilan tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup seseorang. Dengan kata lain, keterampilan bukan ukuran posisi sosial ekonomi seseorang. Keterampilan memerlukan dana untuk menatanya, sementara orang miskin tidak memiliki cukup dana untuk itu. Kalaupun ada sumbangan, itu tidak menuntut pertanggungjawaban, bahkan menciptakan ketergantungan, seperti bantuan langsung tunai yang pernah dilakukan pemerintah. Keluarnya seseorang dari kemiskinan menuntut inisiatif dan kreativitas. Menurut Yunus, salah satu hal yang penting dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok wanita. Menurut Yunus, merupakan kelompok yang bisa berpotensi untuk diberdayakan, seperti yang kami lakukan di Griman Bank dengan memberi kredit pada wanita yang ternyata cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, karena kaum wanita mempunyai kelebihan dalam manajemen keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu Griman Bank. Proyek Griman Bank lahir di desa Jobra, Bangladesh pada tahun 1976. Pada tahun 1983, ia menjadi sebuah bank formal khusus di bawah undang-undang yang diusahakan untuk penciptaan. Hal ini dimiliki oleh peminjam miskin dari bank, yang sebagian besar perempuan. Kerjanya khusus untuk mereka peminjam dari Griman Bank saat ini memiliki 95% dari total ekuitas dari bank. Sisa persen dimiliki oleh pemerintah. Griman yang berarti desa digunakan untuk nama bank. Kemudian Griman Bank tidak memerlukan jaminan terhadap pemberian kredit mikronya, karena bank tidak ingin mengambil apapun peminjam ke pengadilan dalam kasus hukum yang tidak lancar, tidak mewajibkan kepada nasabah untuk menandatangani suatu instrumen hukum. Dan yang membuat beda adalah memfokuskan kucuran pinjaman Griman kepada perempuan miskin di Bangladesh memiliki kedudukan sosial yang sangat rawan.
Agreement Bank dalam metodologinya hampir mundur dari perbankan. Perbankan konvensional didasarkan pada prinsip bahwa semakin banyak yang Anda miliki, semakin Anda bisa mendapatkan. Dengan kata lain, jika Anda memiliki sedikit atau tidak, Anda mendapatkan apa-apa. Akibatnya, lebih dari setengah jumlah penduduk dunia adalah deprived dari layanan keuangan dari perbankan konvensional didasarkan pada agunan agreement sistem jaminan bebas. Agreement Bank dimulai dengan keyakinan bahwa kredit harus diterima sebagai hak asasi manusia dan membangun sebuah sistem di mana orang yang tidak memiliki apapun mendapatkan prioritas tertinggi dalam mendapatkan pinjaman. Metodologi agreement tidak menilai berdasarkan bahan milik orang, tetapi berdasarkan potensi orang. Agreement percaya bahwa semua manusia, termasuk yang paling miskin, yang kaya dengan potensi endless. Bank konvensional melihat apa yang telah diperoleh oleh orang. Agreement melihat potensi yang menunggu untuk dapat di-unleashed orang. Kemudian, cara penting agreement bank dalam mendukung agenda sosial ialah lewat 16 keputusan. Ini satu set komitmen pribadi dan sosial yang berkembang seiring waktu, muncul dari ide waktu konferensi di kalangan nasabah dan staf bank agreement pada awal 1980-an. Beragam versi 16 keputusan dibuat di banyak cabang dan pusat di seluruh negeri. Akhirnya bentuk kaku 16 kesepakatan disepakati dan pada 1984 jadi bagian integral agreement. Yang pertama, 4 prinsip agreement bank adalah disiplin, persatuan, keberanian, dan kerja keras. Harus dijalankan dan diutamakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita harus mensejahterakan ke keluarga kita. Dan yang ketiga yaitu kita tak akan hidup di rumah bobrok. Kita harus memperbaiki rumah dan berusaha mendirikan rumah baru sesegera mungkin. Yang keempat, kita harus menanam sayuran sepanjang tahun. Kita harus makan banyak sayuran dan menjual kelebihannya. Yang kelima, sebelum musim tanam, kita harus menanam sebanyak mungkin benih. Yang keenam, kita harus merencanakan keluarga kecil, kita harus meminimalkan pengeluaran, kita harus merawat kesehatan. Yang ketujuh, kita harus mendidik anak-anak dan memastikan mereka mampu membiayai pendidikan mereka. Yang kedelapan, kita harus merawat anak-anak dan lingkungan agar selalu bersih. Yang kesembilan, kita mesti membangun dan menggunakan WC. Yang kesepuluh, kita harus merebus air sebelum diminum atau menggunakan tawas untuk membersihkan air. Yang ke-11, kita tidak boleh mengambil mahar atau mas kawin dari pernikahan putra kita. Jangan pula memberi mahar apapun pada pernikahan putri kita. Kita harus menjaga pusat perkumpulan bebas dari kutukan mahar. Kita jangan melakukan pernikahan dini. Yang ke-12, kita tidak boleh menimbulkan ketidakadilan pada siapapun. Kita pun jangan pernah membiarkan siapapun melaksanakannya. Yang ke-13, untuk mendapatkan lebih tinggi, kita secara kolektif harus melakukan investasi lebih besar. Yang ke-14, kita harus selalu siap saling membantu. Jika seseorang dalam kesulitan, kita semua harus membantu. Jika seseorang dalam keadaan kesulitan, kita semua harus membantu. Yang ke-15, jika kebutuhan menemukan pelanggaran disiplin di pusat manapun, kita semua harus ke sana dan membantu memulihkan kedisiplinan itu. Dan yang terakhir, yaitu kita harus sama-sama ambil bagian dari semua aktivitas sosial berkat 16 keputusan. Nasabahnya berupa harus menyekolahkan anak mereka karena kebanyakan dari anak-anak nasabah masih buta huruf. Kini agreement bank memberi beasiswa kepada putra-putri nasabah lebih dari 30.000 beasiswa setiap tahun.
Berdasarkan pada uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menurut Yunus, kemiskinan bukan diciptakan oleh orang miskin, tetapi diciptakan oleh tatanan sosial ekonomi. Yang kedua, agreement bank sama sekali tidak beroperasi berdasarkan hukum syariah Islam. Yang ketiga, modal kredit mikro agreement bank merupakan versi baru dari ekonomi feodal dalam konteks hubungan peminjam dan pemberi pinjaman. Yang keempat, agreement bank berdiri atas landasan hukum yang berbeda dibandingkan usaha perbankan pada umumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, agreement bank juga mendapat fasilitas bebas pajak sama sekali. Ini merupakan hak istimewa luar biasa yang dimiliki agreement bank. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.